seseorang itu mungkin agak lambat dalam menghafal, seharusnya dia juga termasuk orang yang bersyukur karena Oh begitu. iya, karena kalau misalnya dia lambat Ustaz, lalu dia semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu artinya dia mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Allahu Akbar. Wah, ini tips luar biasa. Ternyata Iya, kalau lambat iya. Jadi jangan menyerah ya. iya, jadi terkadang ada orang yang kalau dia sudah merasa dia tidak mampu menghafal Quran, lambat, Tidak nambah-nambah iya, hafalannya. tidak nambah-nambah, dia menyerah. Padahal di situ sebenarnya jangan-jangan Allah SWT itu sangat suka ketika dia membaca Al-Quran. Allah Allah mendengarkan dia membaca Al-Quran sehingga Allah ingin mendengarnya lebih lama lagi, Ustaz. Jadi dia ketika dia diberikan ujian seperti itu, dia pun semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, satu yang harus membuat kita termotivasi dia adalah sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita sendiri pernah mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ternyata dengan membaca Al-Qur'an insyaallah dia atau bacaan itu akan menjadi motivasi untuk pembacanya. Nah, episode kali ini saya bahagia sekali karena kedatangan tamu. Mungkin pemirsa di rumah pernah mendengarkan nama Ahmad dan Kamil itu di daerah Jawa. Tapi saya kedatangan tamu ini juga seperti Ahmad dan Kamil dan ini berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Ada Ustadz Al-Qari Muhammad Ihsan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya ini senang bertemu dengan antum. Masya Allah, karena kita di Makassar ini, saya tanyanya agak kareba. Madeceng. Oh, Madeceng. Berarti orang Bugis Orang ini. Bugis. Antum Bugis mana? Bugis Sidrap. Sidrap. Sidrap itu kan kalau tidak salah terbagi-bagi juga ya? Atau iya, terbagi juga. ada berapa? Sidrap kan maksudnya Sidrap kabupaten. Sidrap kabupaten. Iya, baru banyak kota gitu. Oh, banyak kota. Iya, ada. Kalau saya di Rapang, Ustaz. Itu Iya, dia. saya di Rapang. Berarti Sidrap ada Rapang, Ada Pangkajene, ada Pangkajene. iya, ada Kadidi juga, Kadidi. Sabar dengar nih. Sudah intinya Ustaz, dekat dari Nrekang. Dekat dengan Rekang. Ternyata Sidrap itu luas ya. Yes. Dikenal dengan kota banyak telurnya. Sama banyak apa ya? Banyak ayam. Banyak ayam sama gabah atau sawah Iya. ya. Masya Allah. Gimana kabar antum Madeceng? Ternyata itu orang Madeceng, Bugis. Masya Allah. Orang tua di rumah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di rumah dipanggil orang tua apa? Bapak ibu? Abah dan Umi. Abah dan Umi. Masya Allah sehat-sehat ya beliau-beliau. Insyaallah. Antum anak berapa? Anak pertama, Ustaz. Anak pertama. Allahu Akbar. Kalau di muktamar kemarin muktamar Islamiyah. Iya, muktamar yang kedua. Muktamar yang kedua antum sebagai bintang tamu atau beberapa kali muktamarnya Wahada? Sebenarnya Ustaz, di muktamar kedua itu kan sebelumnya ada lomba yang diselenggarakan oleh Wadah tingkat nasional Ustaz, MTQ. Terus alhamdulillah di kesempatan itu saya juara 1. Ya, MTQ di mana itu? Yang di Istiba, Ustaz. Oh Juara gitu. 1 itu, ya, di Istiba. Alhamdulillah juara 1 dan pas tabligh akbar disuruh mengaji. Oke. Nah, ini nih yang mau kita sharing untuk anak muda Indonesia. Juara 1 biasa di MTQ dan juara satunya ini dalam tanda kutip mengerikan karena ternyata perlombaannya itu saya katakan mengerikan karena yang dilombakan ini Al-Qur'an. Dia adalah perkataan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Ini perkataan yang berat, gunung saja bisa hancur. Ini mungkin sebentar kita akan ngobrol dengan antum ya. Gimana sih caranya supaya bisa dekat akrab dengan Al-Qur'an?
Menurut antum, anak muda Indonesia punya peluang nggak untuk mereka menjadikan keseharian mereka itu full dengan Al-Quran? Sangat banyak peluangnya Ustaz, insyaallah. Pemuda khususnya di Indonesia ini kalau memang bisa memaksimalkan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan, insya Allah Ustaz, bisa menjadi generasi Al-Quran. Masya Allah. Di antum berapa kali masuk pondok? Maksudnya masuk pondok itu kan biasa pondok sana, pondok sini. Misalkan di jenjang SMP atau SD atau SMA. Saya Ustaz sudah masuk pondok mulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Dimasukkan di pondok namanya Pesantren As-Salam. As-Salam itu di Sidrap juga Ustaz. Di Sidrap. Iya, namanya daerah Talaweh atau Pasir Tangang. Wah, ini di Sidrap banyak sekali nama-nama ya. Nama-nama baru ya. Oke, setelah itu umur 4 tahun. Umur bukan kelas 4. Kelas 4 umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Yes, terus selama 1 tahun fokus menghafal dan sempat juga ikut doroh menghafal. Alhamdulillah di kelas 5 sudah menyelesaikan Ustaz. Walaupun dalam artian belum lancar tapi sudah menyetorkan 30 juz. Umur 10 tahun kelas 4. Iya. Halo anak-anak yang ada di rumah berumur 10 tahun, apa dibikin? Masya Allah masuk pondok. Tapi masuk pondok bukan paksaan orang tua kan? Kan biasanya tuh ada anak-anak mungkin ini bisa diluruskan bagi sebagian orang tua mungkin beranggapan bahwa ada yang memasukkan anaknya ke pondok itu karena mungkin tidak bisa diurus di rumah, jadi dimasukkan ke pondok. Istilahnya katanya tuh bengkel manusia. Padahal seperti yang pernah dikatakan oleh Ustadz Aswanto itu di podcast yang episode sebelumnya, ya harusnya orang tua memasukkan anaknya atau anak yang terbaiknya yang dimasukkan ke pondok untuk lebih baik lagi. Betul Ustaz, insyaallah. Itu 1 tahun selesai hafalan. 1 tahun ya, kurang lebih. Kelas 4 ke kelas 5. Kelas 5 Ustaz. Nanti kalau ada yang mengatakan, wah berarti Ihsan waktu di pondok tidak ada main-mainnya dong. Ini umur 10 tahun masih harusnya main layang-layang atau sepeda-sepeda. Tapi kalau main pasti ada Ustaz. Cuma ya itu kita mengatur waktu. Lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing. Cara mengatur waktunya bagaimana. Hari libur baru bisa itu main. Maksudnya jangan semua waktu kita pakai untuk main gitu. Apalagi kalau masih usia muda, ya, itu untuk menghafal luar biasa Ustaz. Kalau saya mau cerita sedikit, cerita banyak-banyak juga enggak apa-apa. Iya, Oke. Dari kecil itu Ustaz, awalnya saya sebenarnya belum bisa membaca Al-Quran. Cuma bisa, tapi alhamdulillah ini di kelas masih SD, masih TK. Oke. Masih TK pada saat itu saya belum bisa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah sudah bisa membaca bahasa Indonesia baca Latin itu. Yang Latinnya tapi tapi ayat Al-Quran yang pakai bahasa Latin. Tidak, maksudnya sudah bisa membaca. Membaca. Pada saat itu orang tua sudah ingin sekali untuk mengajarkan saya untuk bagaimana cara menghafal Al-Quran. Tapi karena masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi umur saya pada waktu itu sudah mulai dilatih untuk menghafal Al-Quran karena memang usia muda itu sangat bagus untuk menghafal Al-Quran. Itu usia di bawah 10 tahun sebelumnya kan? Iya, masih TK. Oh, masih TK. Abah sama Umi di rumah apa yang mereka lakukan dengan antum di umur TK seperti itu? Kan tadi ada upaya untuk mempercepat ihsan menghafal. Nah, jadi termasuk dari tekad dari kedua orang tua saya pada waktu itu Ustaz, karena memang saya belum bisa baca Al-Quran tadi, ibu bertugas untuk menulis Al-Quran pakai bahasa Latin, itu tulis Indonesia. Oh begitu? Iya, di buku. Masya Allah. Jadi dia tulis misal dari surah An-Naba, misalnya Amma Yatasalun, dia tulis pakai tulisan A gitu. Oh. Terus ada tandanya Ustaz, kalau misalnya dengung ada kayak bentuk gelombang di atas. Ya, terus diperkuat dengan murattal juga. Oh, murattal. Iya, murattal itu sebagai pertama untuk nadanya supaya ada irama yang memudahkan juga kalau misalnya lupa diingat. Terus yang kedua juga ya ada itu gunanya murattal supaya
apa ya, untuk tajwidnya, Untuk makhrajnya tajwid. ya. Masih diingat waktu umur TK itu antum dengarkan murotal siapa? Pada saat saya sangat suka dengar Abu Sama, Ustaz. Abu Sama. Dan siapa sih namanya? Ini Qori Indonesia kan? Iya, Qori Ustadz Indonesia. Indonesia. Kalau dari misalkan dari luar, misalkan Saudi, ada syekh yang menjadi favoritnya antum? Syari Rashid mungkin, Syarul Rasid, Masya Allah. Syekh Al-Gumedi. Al-Ghomidi, Allahu Akbar. Jadi Umi di rumah menulis itu ya? Menulis, Ustaz. Ya. Itu bertahan sampai berapa lama? Bertahan sampai saya masuk pondok, Ustaz. Sampai kelas 4 itu. Jadi dari TK sampai 3 tahun berikutnya ya bertahan, alhamdulillah. Masya Allah, Allah Akbar. Ternyata memang setiap usaha orang tua itu pasti akan membuahkan hasil. Seperti itu juga adik-adik yang menghafal di pondoknya Ahmad dan Kamil, atau mungkin yang kita kenal di apa namanya ya, Hafiz Cilik yang tersebar di media mainstream atau di TV kan. Orang tuanya memang luar biasa, termasuk ibunya ini. Ternyata ibunya antum juga melakukan hal yang seperti itu. Maksudnya ada aktivitas yang semoga ini menjadi sebab anak saya hafiz Quran. Insyaallah, iya, betul. Itu berarti dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti masuk pondok kelas 4. Kelas 4. Itu wah, kayaknya ini sudah umur 10 tahun yang memutuskan masuk pondok Umi Abah atau Ihsan sendiri. Awalnya saya cuma di ini apa, Ustaz, disuruh masuk gitu. Tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan saya, dan alhamdulillah saya juga mau, Ustaz, karena melihat banyak teman yang masuk pondok. Oke. Lagi-lagi nih teman ya, gara-gara teman kita melihat teman, kalau teman kita baik, insyaallah kita juga bisa menjadi baik Masya juga. Allah. Ya, jadi pada saat itu banyak teman yang masuk pondok, dan akhirnya saya juga memutuskan untuk pindah ke pondok, Ustaz. Apalagi di antum tinggal di Sidrap ya, asli Sidrap. Iya. Kelahiran mana? Sidrap. Sidrap. Oh iya, berarti tinggal pindah langsung dekat. Ya, itu di Assalam. Sampai berapa tahun di situ? 3 tahun juga, Ustaz. Oh, 3 tahun. Berarti kelas 4, Kelas 5, 5, 6. 6. Oh, selesai SD ya? Oh ya, 2 tahun setengah hafal. 2 tahun 2 tahun setengah. Tapi Iya. hafalannya tadi selesai 1 tahunan. 1 tahun, Ustaz. Jadi kelas 5 alhamdulillah sudah selesai. Ya, sisa waktu di Assalam itu berusaha untuk memperlancar. Ya. Tapi karena ada ustadz yang kami dengar pindah ke Makassar, Ustadz Marhali. Ya. Dan kami juga pindah tepatnya di Bulu Rokeng, Ustaz. Bulu Rokeng. Itu masih wilayah Makassar atau di mana itu? Samping jalan tol kalau nggak Oh, salah, gitu. Ustaz. Jadi berarti mondok di sana juga. Iya, mondok di situ, Ustaz. Pas kelas 6 itu setengah tahunnya. Dan alhamdulillah dengan waktu setengah tahun itu bisa memperlancar 20 juz. Allahu Akbar. Waktu mondok 1 tahunan itu menyelesaikan hafalan 30 juz. Ihsan waktu itu ada kepikiran bahwa saya insya Allah pasti bisa selesai hafalannya, atau mungkin biasa kan anak pondok di dinding atau di kamar itu tulis satu saya selesai gini. Ihsan seperti apa dulu? Iya, Ustaz. Jadi memang cita-cita saya selama saya masuk pondok mulai dari awal itu saya sudah punya tekad yang kuat untuk bisa bagaimana bisa menghafal Quran dan membahagiakan kedua orang tua saya. Karena memang kedua orang tua saya itu dari kecil ditanamkan, Ustaz, bagaimana ada anak saya yang bisa menghafal Quran. Jadi memang ternyata menghafal Quran itu tidak susah atau sulit, Ustaz, kalau hanya pribadi anak saja yang dimaksimalkan, tapi kedua orang tua tidak memiliki andil di tempat. Iya. Oke, berarti ini catatan ini untuk para orang tua. Jadi kalau kita bermimpi punya anak bisa menghafal Al-Quran tapi kita berpangku tangan, wah tidak jadi-jadi juga itu anak ya. Orang tua juga harus ya berusaha memberikan nasihat, wejangan setiap saat. Nasihat wejangan dari Abah dan Umi yang sampai sekarang Ihsan terngiang-ngiang terdengar apa? Yang paling saya ingat itu, Ustaz, karena memang kalau libur saya dinasihati dengan kalimat itu, dan saya juga senang untuk mendengar kalimat itu, Ustaz, karena Apa itu? ya ketika di pondok saya ingat nak, kalau di pondok itu maksimalkan waktunya untuk menghafal Quran. Kita ini jauh rela berkorban, jauh dari orang tua. Jangan sampai kita di pondok tidak ada hasil begitu. Sudah jauh dari orang tua, sudah tidak ada hasil lagi, kan rugi 2 kali, Ustaz. Masya Allah, rugi 2 kali ya. Rugi 2 kali.
Ibu tadi atau Ummi, Masya Allah, luar biasa. Ini juga catatan untuk para ummahat, ibu-ibu yang ada di rumah. Ternyata goresan tangan seorang ibu itu sangat berpengaruh besar untuk anak. Kalau Ummi tadi berusaha untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran versi tulisan Latin bahasa Indonesia. Kalau Abah apa yang bentuk support beliau ke antum? Abah itu Ustaz, dia tugasnya yang pertama mengingatkan Ya, kayak polisi ya. Ya, kayak polisi sebagai mentor pribadi. Oh, mentor pribadi. Jadi kalau misalnya dilihat malas-malas, Ihsan, ya mengaji murojaah gitu. Oh gitu. Ya, terus kedua juga setoran sama Abah, biasa Sama juga beliau? sama Umi ya. Masya Allah. Ihsan sebenarnya anak keberapa? Anak yang pertama Ustaz, Anak dari pertama. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Adik-adik cowok, cewek atau? 2 cowok, 1 cewek. Yang pertama ini cowok Ustaz. Sekarang sudah kelas 1 SMA, sekolah di sini di Makassar, yang pesantren Wahdah yang baru ini, apa? Yang Iya. sekolah SMA yang apa ya? Yang untuk ulama staraf SMA itu ya? Iya, Yang PKU. akan Oke. Ya, program kedaulatan. Itu anak kedua, Anak kedua, adik. iya. Oke, yang ketiga Yang ketiga perempuan, perempuan. pesantren juga di Yang Sidrap. Sidrap. Berarti yang terakhir Yang terakhir laki-laki. laki-laki. Iya. Pastinya dia masih kecil kan? Iya. Umur berapa tahun? Sekarang kelas 5 SD. Kelas 5, Masya Allah. Berarti tadi sudah ada 2 pondok yang dimasuki di Bulu Roking ya? Iya, Blue Rock. Namanya situ Idadul Muhafizin pesantrennya. Idadul Muhafizin. Oke. Cuma daerahnya Blue Rock. Bulu Roking itu masuk di situ untuk penguatan hafalan. Iya, Ustaz. Fokus. Masya Allah. Ihsan, waktu pertama kali atau selesai hafalan, perasaannya seperti apa? Maksudnya selesai 30 juz. Perasaannya subhanallah alhamdulillah Ustaz, bahkan sampai meneteskan air mata karena mengingat perjuangan dan kesabaran. Allah ya, Akbar. dan tantangan juga sangat banyak tantangannya Ustaz. Alhamdulillah bersyukur sekali rasanya, dan kami juga sangat berharap semoga dengan hafalan yang Allah Ta'ala berikan ini bisa menjadikan syafaat Amin, amin. dan berikan juga ya mahkota untuk orang tua Untuk saya orang nanti tua, di Masya Allah. akhirat nanti Ustaz. Amin, amin ya Rabb. Tadi disebutkan tantangan. Selama menghafal, tantangan yang dihadapi itu biasanya apa? Ya, tantangan yang terberat sih Ustaz, menurut saya kalau di pesantren itu dari teman sendiri biasanya. Dari teman sendiri. Iya. Kalau bisa dari Ummi sama Abah, itu bukan tantangan. Termasuk ya. Oh, termasuk. Iya. Tapi itu semua ya butuh kesabaran memang Ustaz. Masya Allah. Kalau Ustadz pengajar di pesantren yang begitu support besarnya kayak antum, kayak Ihsan, atau yang besar juga andilnya, pastinya orang tua lebih andil daripada Ustadz. Tapi yang di pondok ini pastinya ada Ustadz yang wah, saya termotivasi kalau Ustadz ini memberikan arahan. Ada Ustadznya? Saya bisa sebut namanya Ustaz. Boleh ya, kita undang juga ke sini beliau, enggak apa-apa. Ya Ustaz, menurut saya yang pertama itu karena beliau juga yang memberikan nasihat untuk masuk ke daurah, kemudian diberikan target tiap hari, itu Ustaz Marhali Ustaz. Ustadz Marhali. Iya, Ustaz Marhali Abdurrahman Hafizallah Ta'ala. Masya Allah. Beliau memberikan target satu hari itu berapaan? Pada waktu itu 1 halaman Ustaz, 1 hari. Jadi setiap subuh sebelum keluar membersihkan, menyetor 1 halaman setiap harinya. Bukan 1 lembar, 1 halaman 1 ya? halaman, ya. 1 Oh, halaman, Ustaz. Masya Allah. Itu Ustadz Marhali masih di Sidra Assalam. Iya, masih di Assalam. Berarti beliau dipindah ke pondok yang Blue Rocking tadi. Iya, Antum pindah. juga ikut? Saya juga ikut Ustaz, karena ya melihat metode yang beliau hadirkan. Oh ya. gitu. Dan alhamdulillah pas di blog yang juga bisa melancarkan 20 juz. Ya. Allahu Akbar. Walaupun Ustaz, walaupun ya asatis yang lain juga sangat berperan. Tidak cuma Ustaz. Betul. Allahu Akbar. Metode-metode yang antum pakai untuk menghafal, ada metode khusus? Misalkan kalau orang lain mungkin ada yang masuk hafalannya harus dengan goyang-goyang. Iya, betul. Ustaz. Ada yang harus menghafal tidak boleh diganggu. Iya, ada yang perlu sendiri begitu, Iya. menyendiri. Tapi kan di pesantren kan rame-rame setorannya Iya, kan. iya. Bagaimana itu mengatasinya? Mungkin saya tidak bisa menghafal karena ini kanan kiri ribut. Iya. Ya, itu bukan pesantren namanya. Jadi biasa kalau memang ada yang nggak bisa menghafal, kalau ini Ustaz, ribut, ramai, biasa minta izin keluar, nanti dia di gazebo misalnya sendiri Iya. dia menghafal. Kalau Ihsan dulu model-modelnya seperti apa? Kalau saya
tetap di keramaian Ustaz, tapi saya ambil di bagian paling belakang. Oh, begitu. Karena kalau paling belakang itu suara yang dari depan kan tidak ada yang ini apa ke belakang juga kan. Kalau kita di depan, misalnya kita di depan terus saya di belakang, itu suaranya masuk ke telinga semua. Oke, apalagi kalau kita di tengah-tengah kayaknya ya. Iya. Kanan kiri depan belakang. Allahu Akbar. Pernah waktu mondok selama berapa tahun itu di Assalam? Kelas 4, Sampai 5 sampai kelas 6 ya. 6 Ustaz. Itu kan biasa kalau karena saya juga mondok dulu di Stiba. Oh iya, Iya. Kita kan tapi apa namanya tingkatan yang mahasiswa kan seperti itu. Biasa ada pikiran untuk wah kayaknya saya bosan ya karena aduh apalagi kalau 6 tahun di pondok gitu. Antum pernah merasakan rasa bosan? Kalau bosan ya Ustaz, pasti kadang ada. Cuma itu kan semua lagi-lagi tantangan dalam menghafal, karena kita ketahui bersama kalau ketika seseorang berhasil menghafal Quran, maka banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang bisa diraih. Dia mendapatkan kemuliaan di dunia, di akhirat maupun di alam kubur Ustaz. Jadi memang wajar kalau kemuliaan yang seperti ini harus melewati tantangan dan kesabaran yang luar biasa yang dihadirkan. Karena hasilnya luar biasa. Iya, Ustaz, karena Tantangannya juga besar-besar ya. Kalau tadi rintangan-tantangan menghafal itu seperti teman, kemudian ternyata ada rasa bosan, ini sudah 2, yang lainnya masih ada. Ini supaya menjadi bekal untuk para penghafal, untuk bekal yang mau menghafal, dan untuk bekal bagi yang mungkin belum dekat dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sangat indah untuk didekati seperti itu. Untuk tantangannya lagi Ustaz. Tantangan yang lain itu menurut saya Ustaz, apa tadi saya bilang itu, tantangan ketika menghafal Al-Quran itu ya lagi-lagi rasa bosan tadi, ya, dan kita perlu menghadirkan kesabaran. Iya. Dan tantangan yang satu lagi yang paling penting itu keistiqomahan Ustaz. Ya, jadi kadang ada orang yang sudah menghafal sampai 15 juz, 20 juz, tapi karena keistiqomahan yang tidak ada mungkin, atau sudah hilang sehingga mereka berhenti. Bahkan ada yang sudah selesai 30 juz karena ya mungkin mereka sudah hanya sebatas ingin menghafal saja dan tidak lebih daripada itu, sehingga tujuan untuk memurojaahnya sudah hilang. Oh, jadi ada juga hafiz itu memang misalkan hanya mengejar target, kalau selesai 30 juz selesai begitu. Iya, Ustaz, betul. Jadi dia hanya ingin menghafal Quran saja, padahal tujuan utama kita untuk menghafal Quran itu bagaimana bisa kita mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-harinya, mempelajari, mentadaburinya, bahkan sampai kepada kita juga mengajarkan ke orang lain. Kan jelas hadisnya Ustaz, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Allahu Akbar, ini Ustaz muda ini. Masya Allah. Ayat kan biasa tuh kalau dulu guru Al-Quran waktu saya masih kuliah itu kan saya kenal beliau ada ada surah atau ada ayat-ayat tertentu yang menjadi andalan kalau imam begitu. Kalau Ihsan sendiri ada surah atau ayat yang menjadi andalan biasanya. Biasanya ada sesuatu yang menginspirasinya, kenapa dia jadikan sebagai bacaan andalan. Antum ayat apa atau surah apa? Yang pertama ada 2 tempat Ustaz yang saya suka renungi dan menjadi ayat favorit saya. Oke. Karena sudah menyebut tempat, kayaknya nanti kita akan mendengarkan bagaimana beliau menebak-nebak ayat dan surah. Silakan. Yang pertama Ustaz ada di surah Al-Qamar. Al-Qamar. Ya, juz 27, tepatnya di ayat 17, 20, 17, 22, 30 dan 40. Ini ayat yang serupa Ustaz, tapi di beberapa tempat ya. Dia membahas apa itu ayatnya sampai menjadi ayat andalan dibaca? Ya, Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ya sebagai zikir untuk kalian. Itulah makanya ketika ada rasa malas yang hadir, kami baca ayat ini, rasanya itu seperti apa saja sudah mendapatkan semangat lagi. Iya, semangat seperti ada yang baru. suntik. Itu surah Al-Qamar. Kalau tadi disebutkan 2, yang satunya apa? Kemudian yang satu lagi Ustaz, ada di surah Ar-Ra'd. Ini di ayat berapa itu? Faman ya'lamu annama unzila. Di ayat yang ke-21 Ustaz. Sampai di ayat ke-25. Iya. Ya,
saya bacakan Ustaz. Oke, kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Masya Allah. Yang saya jadikan ini Ustaz sebagai ayat andalan di ayat deretan ayat itu Ustaz. Khususnya di ayat yang ke-22. Walladzina sabaru ayat 23. Walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar dan kesabarannya itu untuk mencari ridho Allah, wajah Allah SWT. Jadi ternyata orang bersabar itu ada juga yang orang-orang kafir pun juga bersabar Ustaz. Ya, tapi kesabaran mereka bukan karena mencari ridho Allah, bukan mencari wajah Allah. Dan menghafal itu Al-Quran tadi lagi-lagi kami katakan itu membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Dan ketika kita bisa bersabar dan tentunya mengharapkan ridho Allah di dalamnya, jelas sekali tadi ganjaran yang kita dapatkan di ayat setelahnya. Jannatu Adn, dia mendapatkan surga Aden, yadkhuluna, dan dia masuk dengan keluarganya. Allah. Wa salamin abaihim, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, wa dzurriyyatihim, dan sebagainya. Bahkan di ayat berikutnya lagi, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kalian sudah bersabar di dunia. Dua kali disebutkan sabar ya. Betul, jadi memang kesabaran itu luar biasa sekali. Allahu Akbar. Sabar sangat penting. Kalau Ihsan sendiri apakah salah satu yang membuat Ihsan lebih bersabar hanya dengan ayat ini, atau Abah sama Umi juga, ayo nak sabar, betaki dulu di pondok, selesaikan hafalannya? Itu yang menjadi nomor 2 juga Ustaz. Motivasi dan semangat yang senantiasa diberikan dari orang tua, dorongan untuk tetap bertahan di pesantren itu tiap pekan malah Ustaz. Jadi kalau setiap ada waktu untuk menelpon, setiap akhir pekan kan biasa betul, diizinkan untuk menelpon. Iya. Itu orang tua insya Allah tidak pernah absen untuk hubungi setiap pekan. Bagaimana targetnya sudah tercapai belum? Semangat di situ kita ya, bersabar untuk menghafal Quran. Jadi memang ketika kesabaran itu kadang turun, lalu orang tua memberikan kita semangat seperti itu, rasanya kesabaran kembali lagi, jadi kita semangat kembali. Kalau tentang menghafal Al-Quran, selama berkemauan seperti yang disebutkan tadi dan sabar, ada dukungan orang tua, itu peluangnya untuk menjadi seorang hafiz pasti semua anak muda bisa ya. Insya Allah. Jadi kalau berbicara untuk metode menghafal Al-Quran mungkin Oke, kita belajar metode nih sama Ustadz. Yang mungkin sudah saya alami sebelumnya Ustadz. Dan juga sudah dipelajari sama Ustadz Adi Dayat juga. Oh gitu. Nah ini saya dapatkan informasi, pernah mondok di beliau? Iya, pernah belajar sekitar 1 tahun lebih Ustadz. Oh gitu. Situ juga mendapatkan
Masya Allah banyak faedah metode terutama dalam menjaga hafalan, memoraja hafalan. Masya Allah. Oke, Tadi apa? untuk metode menghafal Ustaz, yang pertama itu kembali lagi niat. Kalau niat ini bisa kita hadirkan dengan baik, insya Allah akan ada kemudahan. Kita kembali ke kisah Rasulullah SAW ketika Sallallahu alaihi wasallam. mengambil wahyu pertama di Gua Hira bersama malaikat Jibril. Beliau kan disuruh membaca ayat tersebut Iqra. Iya. Tapi Nabi SAW tidak bisa membacanya, lalu mengatakan ma'ana biqari. Lalu malaikat Jibril kemudian mengulanginya lagi ya sampai ketiga kalinya. Lalu Nabi SAW tetap menjawab ya ma'ana biqari. Saya tidak bisa ya membacanya. Lalu di sini kita mengambil pelajaran ya teman-teman sekalian juga ya, kita mengambil pelajaran di mana pada waktu itu mungkin Nabi SAW masih mengharapkan kemampuan dari dirinya saja, masih belum mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Jadi ketika malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, yang artinya bacalah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan ridha Allah. Maka seketika itu Ustaz, setelahnya Nabi SAW bisa membaca Al-Quran dengan sangat cepat. Bahkan ditegur di surah Al-Qiyamah 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk membacanya. Karena pada waktu itu seketika sangat cepat Ustaz. Bahkan sekali baca langsung dihafalkan. Subhanallah. Jadi niat ini, dan ini juga kisah nyata yang kami alami langsung Ustaz. Dari beberapa teman kemarin di Bekasi ketika belajar bersama Ustaz Adi Hidayat. Jadi ada teman itu yang mungkin standar ya, kalau menghafal Ustaz dia cuma bisa dapat satu halaman Satu kali duduk atau satu hari? Bahkan sampai 2 hari biasa dapat satu halaman saja Ustaz. Tapi ketika dia berusaha meresapi satu poin ini, niat, bahkan saya melihatnya bangun tengah malam menangis Ustaz. Allahu Akbar. Kemudian berdoa menjaga niatnya seperti itu. Subhanallah, setelah 2 hari mungkin Ustaz saya melihatnya dia sudah bisa menyetor 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Hafalan baru 1 juz. Allahu Akbar. Ini the power of ikhlas ya. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Ada luar biasa. Ini baru poin pertama Ustaz. Kemudian yang kedua juga kita hadirkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini juga yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat pada waktu itu. Jadi ayatnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ini paling bawah Ustaz. Wah, Allah ini sudah seperti Ustaz Adi Hidayat ini. Oke. Allah berfirman, "Wattaqullah", bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkanmu segalanya. Allahu Akbar. Jadi tingkatkan ketakwaan kita, insya Allah akan memberikan kita 1000 jalan keluar, 1000 jalan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran, dan begitu pun yang lainnya. Jadi guru, dosen, pengajar, kemudian metode itu hanya kepingan-kepingan yang akan membantu kita memahami ilmu. Iya, betul. Poin yang paling besar itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngajar. Iya, insyaallah. Allahu Akbar. Oke, antum sama Ustaz Adi Hidayat 1 tahunan lebih ya? 1 tahunan lebih. Ya. Oke, tadi nasihat dari Ustaz Adi Hidayat sudah dibocorkan. Ada yang lain lagi? Saya penasaran, ini full daging semua kayaknya. Ya, walaupun 1 tahun 3 bulan itu tidak secara langsung, maksudnya 1 kali Ustaz. Jadi saya ke sana 2 kali. Yang pertama saya ikut program TFT, ya Trainer for Trainer. Nah, itu untuk bagaimana menjaga Al-Quran dengan menghafal nomor ayatnya. Oke. Nah, di situ saya tinggal sekitar 1 bulan. Ya, di situ metode untuk menjaga hafalan khususnya. Iya. Karena memang pesertanya untuk semua yang sudah menyelesaikan hafalan dan ingin melancarkan atau menguatkan hafalannya. Dan setelah itu saya kembali ke kampung dan alhamdulillah dapat panggilan lagi untuk ikut program yang lain. Programnya itu PKU Ustaz, mirip yang program Qadar Ulama. Iya. Nah, di situ saya tinggal lama, juga ya berusaha untuk menyelesaikan hafalan nomor ayat tadi. Allahu Akbar. Mungkin sebagian ada yang mengatakan jangankan nomor surah dan ayat, nomor rumah kadang orang tersesat cari rumah, orang salah alamat. Oke.
Kalau di pondok selama untuk menghafal, ada rekan atau teman yang sebaya, maksudnya misalkan di Assalam ya, Dia salam. Assalam atau mungkin di Buluk Rokeng, ada teman yang maksudnya satu partner begitu dan dia juga punya keinginan atau bahkan mungkin dia juga menyelesaikan hafalannya bersama antum? Kalau pernah secara khusus sih kayaknya tidak ada Ustaz. Tidak Cuma saya itu berusaha selalu melihat orang yang hafalannya lebih banyak dari saya. Oh, Jadi berarti jadi penyemangat iya ya? Ustaz, apalagi yang kalau misalnya hafalannya itu cuma perbedaan beberapa halaman. Jadi ya Oh, ini namanya balapan. iya, ya? itu bisa menambah semangat Memacu saat semangat, menghafal, ya. oke. Bilang wah dia 2 halaman di atas saya, jadi saya harus berusaha untuk Oke. melombainya. Yang penting kalau dia store 2 halaman, tapi endingnya dia misalkan pingsan atau sakit, saya tidak boleh begitu. Saya bisa 3 halaman, tapi saya harus tetap fit begitu ya. Allahu Akbar. Bahkan kalau dia mengaji sampai jam 10 kita harus Saya sampai jam 10 5 menit. berusaha lebih di atas saja. Loh, Berlomba oke. dalam kebaikan. Iya. Kalau hal yang tidak disuka selama menghafal atau selama mendoa apa? Kalau secara spesifik sih kayaknya tidak ada saat ini. Oke, orang-orang penghafal itu pasti nyaman-nyaman. Pokoknya semua bisa dijadikan sebagai apa ya, pensupport untuk menghafal. Iya betul. Jadi terkadang memang ada candaan, ada ini, tapi candaan itu sebenarnya untuk membuat kita refresh juga saat menghafal. Oke, Allahu Akbar. Tadi Ihsan sudah membaca ayat. Kan dikenal itu ada beberapa, ada namanya qiraah. Qiraah. Bacaan. Ihsan sendiri sudah memiliki atau qiraah apa saja yang dikuasai oleh Ihsan? Kalau itu Ustaz belum. Oke, tapi kalau ustadznya Ihsan yang di pondok luar biasa mereka ya pastinya. Ya, insya Allah. Masya Allah. Dan insya Allah juga ini akan berusaha untuk Itu targetnya? mempelajarinya. Allah Akbar. Target atau cita-cita Ihsan sendiri, cita-cita besarnya sebagai apa? Atau mungkin cita-cita menjadi salah satu imam berasal dari Indonesia dan dia menjadi imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Jadi kalau cita-cita saya Ustaz dari dulu itu yang pertama saya ingin menjadi qurrata a'yun. Ya, jadi penyejuk mata kedua orang tua saya. Bagaimana kalau dia melihat saya bisa menangis bahagia, bukan menangis karena anaknya tidak bagus ya, kan ada begitu orang tua kan? Ya. Jadi ada anak yang durhaka, nauzubillah min zalik, ya bahkan membuat orang tuanya itu menangis karena mereka ya melakukan kesalahan yang sangat besar, bermaksiat kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kembali lagi saya bersyukur sekali karena diberikan kesempatan dan keutamaan bisa menghafalkan Al-Quran. Ya, saya sangat bersyukur dengan keutamaan yang Allah berikan kepada saya dengan bisa menghafalkan Al-Quran ini. Semoga saya bisa menjaganya. Tapi di satu sisi juga saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hafalan ini saya bisa melindungi diri dan senantiasa menjaga niat saya. Lagi-lagi niat kita perlu selalu dijaga Ustadz, karena menghafal Quran itu kan tadi banyak sekali tantangannya, termasuk dari niat ini. Ketika kita tidak bisa menjaga niat dan muncul rasa riya ataupun sifat yang buruk itu, maka ancamannya juga luar biasa Ustadz. Bahkan 3 golongan yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka itu adalah penghafal Quran yang ingin dikatakan sebagai qori, lalu dia tidak menjaga niatnya. Nah ini jangan sampai ada yang menghafal, saya kayaknya tidak jadi deh jadi hafiz karena misalkan mendengarkan hadis itu, ternyata dilempar duluan ke neraka itu para qori. Nah bagaimana itu cara? Pokoknya niat saya gimana caranya dikerangkeng, dikandangin supaya hanya lillahi ta'ala saja. Iya, jadi kita harus berusaha untuk menghadirkan niat yang ikhlas itu Ustaz. Ya, ketika kita menghafal, ya jangan, ya walaupun target itu juga menjadi salah satu tujuan kita, tapi jangan sampai ketika kita tidak mencapai target yang kita inginkan itu misalnya, ya kita menyerah. Padahal disitulah seharusnya ketika seseorang itu mungkin agak lambat dalam menghafal, seharusnya dia juga termasuk orang yang bersyukur karena iya, karena kalau misalnya dia lambat Ustaz, lalu dia semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu artinya dia mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Allahu Akbar, ini tips luar biasa. Ternyata kalau lambat
Jadi Jangan menyerah ya. jadi terkadang ada orang yang kalau dia sudah merasa dia tidak mampu menghafal Quran, lambat, Tidak nambah-nambah hafalannya. iya, tidak nambah-nambah, dia menyerah. Padahal di situ sebenarnya jangan-jangan Allah SWT itu sangat suka ketika dia membaca Al-Quran. Allah mendengarkan dia membaca Al-Quran sehingga Allah ingin mendengarnya lebih lama lagi, Ustaz. Jadi dia ketika dia diberikan ujian seperti itu, dia pun semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya ayat atau surah yang sering diulang itu jadi surah dan ayat andalan. Insyaallah. Oh gitu. Allahu Akbar, ini tips luar biasa. Jadi kalau tidak maju-maju hafalan, Ya, jangan menyerah. jangan menyerah, apalagi mau keluar dari pondok ya. Oke. Di sini tidak ada mushaf dalam bentuk lembaran. Kalau tadi kan sudah saya dengar bacaannya, Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh dites, misalkan ini letaknya di ayat berapa, halaman berapa? Kalau ini tidak bisa lembaran karena tidak bisa buka lembarannya karena Android. Insyaallah. Oke, saya mungkin tes di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Ini terdapat di surah Al-A'raf ayat 30. Posisi kanan bagian paling bawah, halaman 151. 152 ya, 153. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Coba baca dua ayat sebelumnya. Sebelumnya وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Allahu Akbar. Coba baca awal surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Hasbuk. Masya Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali orang yang mengingat, sedikit sekali orang yang berzikir, sedikit sekali orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan harapan kita semoga podcast ini membuat anak muda berubah banyak untuk dekat dengan Al-Quran. Oke, saya minta request lagi. Ini satu ayat sebelum surah Al-A'raf tadi. Satu surah sebelum Al-A'raf. Oke, ayat terakhirnya. Oh iya. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Masya Allah, jazakallah khairan. Ini ayatnya luar biasa.
Allah dia yang menjadikan kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Allah yang mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan derajat satu kaum, dan itu kata Rasulullah dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Mungkin ada nasihat yang harus disampaikan kepada anak muda di rumah supaya ayo yang lagi boring atau mungkin yang lagi stres dengan kehidupannya, cari kerja tidak dapat, cari jodoh juga belum nyampe-nyampe atau mungkin bingung dengan kehidupan ini mau jadi apa supaya lebih tenang, supaya mereka dengan Al-Quran itu bisa apa ya, kalau anak muda sekarang kan itu lebih dekat dengan media sosial, lebih rajin men-scroll itu, ya, bahkan sampai 2 jam 3 jam biasa. Iya. Bagaimana supaya tangan ini lebih lebih bersahabat juga dengan Al-Quran supaya scrollnya itu tidak berhenti seperti itu. Ada motivasi dari antum Untuk teman-teman untuk anak muda semua, untuk teman-teman yang menonton dan berada di luar, kami nasihatkan tidak ada kata terlambat ya. Kalau misalnya kita ingin menjadi ahlul Quran, menghafalkan Al-Quran, itu tidak ada kata terlambat selagi kita mulai untuk berusaha menghadirkan niat yang ikhlas, tentunya dengan kesungguhan dan keistiqomahan dalam menghafalkan. Lagi-lagi kami katakan insyaallah Allah akan memberikan biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan begitu banyak jalan kemudahan untuk kita bisa menghafalkannya. Jadi teman-teman yang berada di rumah ya, jangan lewatkan satu hari pun yang kita hadirkan di dunia ini tanpa membaca Al-Quran, tanpa sekalipun kita membuka Al-Quran itu. Walaupun misalnya kita hanya bermain di handphone ya, kita juga berusaha mendownload aplikasi Al-Quran. Setidaknya ada aplikasi yang bisa menjadi hujjah di handphone kita ini di akhirat kelak nanti ya. Kita bisa membacanya di waktu luang kita, daripada kita menghabiskan waktu untuk scroll Instagram misalnya ataupun YouTube ya, short YouTube dan sebagainya ya. Lebih baik kita berusaha memaksimalkan ya peluang untuk memperbanyak amalan di dunia ini selagi kita masih diberikan umur oleh Allah SWT, apalagi di masa muda kita ini, karena termasuk dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah SWT pada hari kiamat kelak nanti, itu pemuda yang senantiasa terpaut kepada masjid juga dan selalu mengingat Allah, itu yang selalu mengingat Allah. Dan ketika kita membaca Al-Quran, itu termasuk dari salah satu usaha kita teman sekalian untuk bisa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada, kalau mungkin anak muda tadi disebutkan itu kan masih punya durasi panjang dan lebih mudah menghafal Al-Quran. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau om-om dan tante-tante di rumah, mungkin ada yang berkata atau bertanya, wah Ustadz Ihsan, kita ini sudah lanjut usia seperti itu. Tadi dibilang belum terlambat. Bagaimana dong dengan kita yang sudah mungkin umur 50, 60? Ya, jadi kemarin pas saya sekolah di Adidayat, ada bisa dibilang kakek-kakek ya, karena umurnya sudah hampir 58 kalau tidak salah pada waktu itu. Dia memiliki tekad untuk menghafalkan Al-Quran sehingga di karantina di sana. Oh, dia juga ikut? Iya, ikut. Walaupun tidak bersamaan dengan kami cuma mendapatkan berita saja setelah kakek ini berusaha menghafal, dan subhanallah 30 hari tinggal kakek ini bisa menghafal sekitar 15 juz dalam 30 hari. Allah, 30 hari 15 juz. Iya, betul. Jadi sebenarnya apa ya, tidak ada kata kita tidak bisa menghafal Quran di usia ini, karena tadi kita juga sudah bacakan ayatnya Ustaz. Allah berfirman dan kita harus yakini ayat ini, walaqad yassarnal Qur'ana, dan Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk kita. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada 2 bahasa Arabnya mudah, ada sahlun, ada yassara yassiru tadi. Kalau sahlun itu Ustaz, dia mudahnya spesifik. Jadi misalnya pilot, dia mudah untuk orang yang bisa membawa pesawat saja, tapi orang yang lain tidak bisa. Itu sulit untuk orang yang lain. Tapi kalau menggunakan kata yassaro, itu artinya mudah untuk semua kalangan, mulai dari bayi sampai dewasa itu diberikan semua kemudahan. Nah, Allah menggunakan kalimat di ayat ini yassarna. Jadi Allah telah memudahkan untuk semua umur untuk menghafalkan, membaca, mentadabburi Al-Quran, menjadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Ini apa ya? Ternyata ayat-ayat dalam Al-Quran itu kosakatanya punya makna yang berbeda-beda meskipun artinya sama seperti tadi sahlun dengan yassar. Dan Al-Quran tidak dimudahkan untuk kalangan umur tertentu dan tidak dimudahkan untuk bangsa atau kaum tertentu. Betul. Dia mudah untuk semuanya. Semuanya yang ingin mendekatkan. Yang ingin, nah ini, Karena, oke, yang ingin. Dia tidak akan mudah kalau yang tidak mau ya. Iya betul. Oke. Baik, terima kasih banyak ini Ihsan. Semoga sehat selalu dan masya Allah ini sangat menginspirasi. Saya tertarik, mudah-mudahan di lain waktu bisa mengisi terkait dengan mungkin tadabbur karena saya terkesima. Oh iya ya, saya baru kayaknya ini waqafat harfiah. Tadi ada sahlun dengan yassar atau yusrun ya, lebih tepatnya, atau kan Allah di dalam ayat atau di dalam bahasa Arab itu kan ada sahala yusahilu. Kemudian yassara yassiru. Sama dengan apa ya? Sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Ya, satunya yang fokus mendengar. Satu fokus mendengar, yang satunya ya, hanya mendengar saja. Hanya mendengar, luar biasa. Termasuk yang hanya menghafal dengan yang betul-betul menghafal. Oke, terima kasih banyak ini Muhammad Ihsan Sulaiman, sehat-sehat selalu. Afwan, sebelum kita bubar, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih sudah berikan support dalam kehidupan saya, kedua orang tua saya dan para asatizah yang sudah merelakan waktunya untuk tinggal di pondok, membina kami sehingga kami juga bisa menghafal Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran yang telah kami hafalkan ini termasuk dari wasilah para asatizah dan kedua orang tua saya dan semua yang telah berpengaruh, yang mengambil andil di dalamnya bisa menjadi pemberat timbangan untuknya di hari kiamat kelak insyaallah dan menjadi syafaat hingga bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abah dan Ummi menonton Ihsan kali ini podcast dengan kami, kalimat apa yang ingin antum sampaikan? Kalau tadi kan cuma ucapan terima kasih atau jazakumullah khairan secara umum. Kalau secara khusus untuk Abah dan Ummi apa? Jangan bosan untuk menasihati kami, apalagi di masa muda kami ini. Semoga senantiasa diberikan umur yang panjang, insyaallah, dan diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Abah dan Umminya Ihsan. Terima kasih sudah menghadirkan generasi yang seperti ini. Semoga antum berdua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ihsan juga sehat selalu dan menyelesaikan pendidikan dengan mudah, mulus dan lancar. Amin. Dan semoga cita-cita yang diharapkan itu Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa dan Bapak dan Ibu, khususnya para anak muda di rumah, Al-Quran itu sangat mudah, kecuali seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, kecuali yang betul-betul tidak mau. Ya, sama seperti yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Umat beliau itu semuanya masuk surga kecuali yang enggan atau yang tidak mau. Akhirnya para sahabat kaget, siapa, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Mereka itu yang tidak mau masuk adalah yang tidak taat sama Allah dan tidak taat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Saya Abdullah Said pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.